Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Anjali Hairunisa dengan akhiran NIM 1001. Di sini saya akan menjawab ujian lisan dari mata kuliah evaluasi dan pengendalian mutu hasil perkebunan. Yang pertama, bagaimana cara manajemen pohon kelapa sawit yang bisa dipanen? Yang pertama, cara manajemen pohon kelapa sawit yang bisa dipanen itu yang pertama ini ada mengidentifikasi umur tanaman. Jadi tanaman sawit ini mulai bisa dipanen dari umur 30 sampai 36 bulan setelah tanam. Kemudian yang kedua melakukan pemantauan buah. Jadi petani atau pemanen ini harus rutin memeriksa tandan buah segar yang bertujuan untuk mengetahui dan untuk menentukan tingkat kematangan buah pada tandan buah sawit tersebut seperti itu. Kemudian ada melakukan pengelolaan berondolan. Nah, berondolan ini merupakan buah yang jatuh dari tandan. Nah, berondolan ini harus segera dikumpulkan karena berondolan ini mengandung minyak sawit yang dengan kualitas yang tinggi. Jadi berondolan ini mengandung kualitas minyak sawit yang tinggi. Nah, kemudian melakukan pemangkasan pelepah. Nah, pemangkasan pelepah ini bertujuan untuk mempermudah pada saat pemanenan dan untuk bisa menjaga kesehatan tanaman. Kemudian melakukan pencatatan hasil panen. Nah, lalu untuk soal yang kedua ini, cari tahu TBS yang matang dari warna, bau, brondolan, tekstur dan lainnya. Jadi di sini ciri TBS yang matang itu yang pertama dari warna. Jadi perubahan warnanya ini dari hijau menjadi oranye ke merah-merahan seperti itu. Kemudian untuk baunya ini dia mengeluarkan aroma khas sawit seperti itu. Terus untuk ciri brondolannya ini terdapat 5 sampai 10 brondolan yang jatuh secara alami. Jadi jatuhnya itu tidak disengaja gitu di sekitar tandan buah tersebut. Kemudian untuk ciri tekstur buahnya ini, jadi bagian kulit buah ya itu mulai melunak. Kemudian bagian mesokrap ini atau bagian daging buahnya ini mudah dipisahkan dari biji seperti itu. Kemudian untuk bentuk tandannya ini agak tampak mengembang dan tidak di dalamnya itu tidak terlalu pedat oleh buah sawit seperti itu. Kemudian soal nomor 3 ini definisikan TBS underripe dari warna, bau, brondolan, tekstur dan lainnya. Untuk definisi TBS underripe ini, jadi TBS underripe ini merupakan tandan buah sawit yang masih belum matang sempurna. Untuk ciri-ciri TBS underripe ini yang pertama dari bau. Jadi untuk baunya itu dia tidak memiliki aroma dan belum beraroma lah seperti itu. Jadi aroma minyak sawitnya itu belum kuat. Seperti itu. Terus untuk brondolannya ini dia sedikit tidak ada brondolan yang jatuh ya karena soalnya tandan buahnya ini masih belum matang seperti itu. Jadi buahnya itu masih belum matang seperti itu. Untuk tekstur buahnya ini masih keras dan mesokrap, bagian daging buahnya ini kering dan sulit dipisahkan dari bijinya. Untuk kandungan minyaknya ini dia rendah, kualitas CVO-nya ini masih rendah seperti itu. Terus untuk soal nomor 4 ini, terangkan kualitas CVO yang baik. Jadi, kualitas CVO yang baik ini memiliki ciri-ciri yang pertama dari warna. Untuk warnanya ini dia memiliki warna oranye kemerah-merahan atau oranye cerah seperti itu. Menandakan kandungan karoten di dalam sawitnya itu tinggi seperti itu. Untuk baunya itu bau menyengat, tidak menyengat sih. Ya agak menyengat, bau agak menyengat, aromanya khas sawit seperti itu. Untuk viskositasnya itu kental tapi tetap mengalir pada suhu ruang. Untuk asam lemak bebas ini atau bisa disebut FFA ini rendah, ideal di bawah 5%, menandakan minyak tidak teroksidasi seperti itu. Untuk soal nomor 5, apa saja parameter quality control yang ada di stasiun gilingan pabrik tebu?
Nah, jadi parameter quality control yang ada di stasiun gilingan pabrik tebu ini yang pertama ada parameter rendemen. Rendemen ini merupakan presentasi gula yang diperoleh dari tebu. Kemudian ada pol tebu. Pol tebu ini kadar sukrosa dalam tebu. Kemudian ada Brix. Nah, Brix ini merupakan kadar total padatan yang terlarut di dalam nira tebu tersebut. Kemudian ada puritas nira. Nah, puritas nira ini merupakan rasio antara pol dan Brix menunjukkan kemurnian nira. Kemudian ada efisiensi ekstraksi. Nah, efisiensi ekstraksi ini merupakan persentase gula yang tidak berhasil diekstrasi dari tebu, seperti itu. Kemudian ada tekanan gilingan. Nah, terus lalu ada kelembaban ampas. Kelembaban ampas ini menunjukkan efisiensi pemerasan. Kemudian ada kebersihan nira. Nah, kebersihan nira ini jadi tidak tercampur dari serat, lumpur maupun bahan asing tidak diinginkan, seperti itu. Terus untuk soal nomor 6 ini, lalu jelaskan perbedaan sertifikasi dan sistem penjaminan mutu. Nah, jadi sertifikasi ini kalau menurut saya ini suatu proses yang dilakukan oleh lembaga independen atau pemerintah untuk menyatakan bahwa suatu produk tersebut ini telah memenuhi standar tertentu. Nah, seperti dokumen resminya itu ada label seperti ISO, SNI atau HACCP. Kemudian penjaminan mutu ini merupakan serangkaian suatu prosedur internal dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut ini selalu memenuhi standar kualitas tertentu. Nah, perbedaannya sertifikasi dan sistem penjaminan mutu ini, kalau sertifikasi ini diberikan oleh pihak ketiga atau fokus pada pengakuan formal saja. Tapi kalau sistem penjaminan mutu ini dijalankan secara internal dan fokus pada pengendalian kualitas secara berkelanjutan, seperti itu. Terus yang soal nomor 7 ini jelaskan tahapan penerapan sistem manajemen mutu produk, seperti itu. Jawabannya tahapan peranan sistem manajemen mutu produknya ada perencanaan atau planning. Nah, di sini bertujuan untuk menentukan tujuan mutu, menetapkan standar, dan menyusun prosedur mutu, seperti itu. Kemudian ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini jadi melaksanakan prosedur mutu dalam proses produksi, seperti itu. Kemudian ada pemeriksaan, ini melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi terhadap proses hasil. Kemudian ada tindakan ini jadi melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dan pengembangan sistem untuk meningkatkan keberlanjutan, seperti itu. Kemudian ada dokumentasi. Untuk dokumentasi ini mencatat semua hasil dan tindakan, seperti itu. Kemudian ada melakukan pelatihan SDM. Jadi pelatihan SDM ini memberikan pelatihan rutin agar semua personel memahami dan menerapkan sistem mutu yang benar, seperti itu. Terus untuk yang nomor 8 ini apa yang telah kamu pelajari dari pertemuan 5-10? Untuk pelajaran 5-10 ini kita mempelajari tentang sistem tentang sertifikasi dan sistem penjaminan mutu produk, seperti itu. Itu terus untuk saran kedepannya ini kalau saran kedepannya ini sebenarnya cukup bagus sih. Kalau untuk gak ada saran untuk mata kuliah ini cukup bagus dan cukup kayak menantang, seperti itu. Terima kasih.